Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'rifat para ulama kita mengikut imam mazhab yang empat, dan mereka itu pula mengikuti ma'rifat para awliya Allah, dan mereka juga mengikuti ma'rifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'rifat Nabi kita bersamaan dengan ma'rifatnya para anbiya wal mursalin yang terdahulu, dan juga bersamaan dengan ma'rifat ahli langit dan ke atasnya. Kalau kita ingin belajar ma'rifat atau kita ingin mendapatkan ma'rifat, maka ikutilah imam yang empat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Jangan katakan ulama yang empat ini tidak bertasawuf, karena mereka semua juga bertasawuf, ahli ma'rifat, mengenal Allah. Hanya saja yang terkenal mereka pada pelajaran fikih syariat. Sama juga dengan Syekh Arsad Al-Banjari, Kalimantan Selatan. Beliau juga bertasawuf, walaupun kitab yang terkenal beliau mengenai ilmu fikih. Bahkan sebagian kitab yang ditulis beliau diambil dari kitab Bayanullah. Kitab Bayanullah itu adalah kitab yang dibawa oleh Datu Nuraya, guru daripada Datu Suban, dan Datu Suban guru daripada Datu Sanggul, Kalimantan Selatan. Jadi kitab Bayanullah ini diberikan oleh Datu Nuraya kepada Datu Suban. Kemudian Datu Suban memberikan kitab itu lagi kepada Datu Sanggul, dan Datu Sanggul juga memberikan kepada Datu Kalampayan atau Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Kembali ke awal, la ilaha illallah, lam maujud bihaqqin illallah. Tiada wujud yang lain yang sebenarnya kecuali wujud Allah, melainkan wujud ini hanya haknya Allah, miliknya Allah, kenyataannya Allah, tandanya Allah. Itulah syuhud kita bila berzikir la ilaha illallah, syuhud pandang pada batin kita, hati kita, tiada yang ada kecuali Allah. Kuatkan tauhid kita, tiada yang kuasa kecuali Allah, tiada yang berkehendak kecuali Allah. Karena itu mesrakanlah syuhud kita dengan yang maha hidup. Pandang Allah, bukan pandang kita. Kalau kita memahami sesungguhnya kita ini wujud nur. Nama asli Datu Nuraya itu adalah Syekh Abdul Raub yang memiliki kitab Bayanullah. Suatu saat kitab ini berubah nama menjadi kitab Barencong yang terkenal sampai saat ini. Dan para ulama empat mazhab pun bertasawuf dan bersanad sampai ke Rasulullah. Sanad itu adalah mata rantai suatu ilmu yang bersambung kepada Rasulullah. Ilmu itu harus sampai kepada Rasulullah. Kalau tidak sampai, artinya tersesat jalan. Kata Syekh Ibnu Sirri berkaitan masalah sanad, kata beliau, sesungguhnya ilmu agama itu adalah agama. Supaya ilmu yang kita kaji ini membawa betul-betul kita beragama. Yang kita khawatirkan ketika kita belajar ilmu agama, tapi kita tidak termasuk orang yang beragama. Artinya, semoga ilmu yang kita sampaikan ini membuat kita beragama. Oleh karena itu, perhatikanlah kamu dari mana kamu mengambil ilmu, dari siapa kamu mendapat ilmu. Inilah sanad yang harus kita perhatikan. Jangan kita sembarang mengambil ilmu. Ditakutkan ilmu yang kita ambil tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Di zaman Rasulullah itu sudah ada tasawuf, hanya saja ketika itu belum bernama tasawuf. Diperkenalkan bernama tasawuf itu pada abad kelima, tetapi sesungguhnya perbuatan dan kelakuan Nabi itu adalah orang yang bertasawuf. Oleh karena itu, inilah salah satu sanadnya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, dari Sayyidina Ali kepada Hasanul Basri, dari Hasanul Basri kepada Habib An-Nazmi, Habib An-Nazmi kepada Daud At-Tai, Daud At-Tai kepada Ma'ruf Al-Qadri, Ma'ruf Al-Qadri kepada Syariah Sakrati,
Syariat Sakrati kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dengan adanya sanad ini bisa menepis dan menangkal perkataan orang-orang bahwa tasawuf itu bid'ah. Padahal tasawuf tidak bid'ah. Sanad inilah yang menangkal perkataan orang-orang bahwa tasawuf itu sesat. Secara hakikat, sanad itu adalah balighu anni walau ayah. Sampaikan ilmu itu walau satu ayat. Ini menurut syariat. Tapi menurut hakikat, balighu anni walau ayah itu adalah nur. Apa kata nur? Apa saja yang datang itu sesungguhnya daripadaku. Semua apa saja itu daripadaku, yaitu apa saja segala sesuatunya adalah wujud nur. Kata nur, sampaikan segala sesuatu itu datang dariku, dari terkecil hingga yang terbesar, yang terendah hingga yang tertinggi. Semuanya dari nur. Dalilnya adalah ana minallah wal mu'minuna minni. Kata nur, aku datang dari Allah dan semua kamu itu daripadaku. Jadi kita ini dari nur dan nur dari Allah. Kemudian siapakah nur itu? Nur itu adalah rahasia Tuhan. Dan di manakah Tuhan? Dan sesungguhnya Tuhan ingin dikenal yang awalnya tidak ada segala sesuatu. Belum ada langit bumi, belum ada kursi dan arasi juga belum ada. Surga neraka pun belum ada. Bahkan Tuhan pun belum bernama Allah. Tuhan ini belum bernama, makanya ingin dikenal, ingin Tuhan itu disebut-sebut. Maka dari itu, Tuhan menyatakan dari rahasia Tuhan sendiri akan cahaya diri Tuhan. Kemudian disebutlah nur. Jadi, nur itulah rahasia Tuhan, karena terbit dari Tuhan sendiri. Nur itulah Muhammad yang awal, bukan Nabi Muhammad yang di Madinah. Hanya saja nama nur itu Muhammad yang awal, yang di dalam Al-Quran disebut huwal awwalu. Dialah yang pertama, tapi bukan permulaan. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu. Yang awal itu pertama, tapi tiada permulaannya. Itulah nur. Inilah yang disebut nur Muhammad. Nur itu pula yang disebut titik Muhammad awal. Nur inilah yang bernama Allah. Kalau kita tidak kenal Allah, bertuhan nur, berarti syirik. Tuhan itu laisa, tidak bisa diumpamakan. Yang ada ini adalah sifatnya. Jadi kita mengenal Tuhan melalui sifatnya. Yang sudah menjadi kita dan semesta alam melalui nur. Satu alam itu dari nur. Tapi apabila kita melihat bulan, secara zahir kita katakan bulan, tapi secara batin kita pandang, kita suhud itu kejahiran Allah dari nur rahasianya. Tapi apabila hanya melihat bulan, tidak memandang pada batinnya, itulah orang yang terhijab, terdinding pada pandangan ma'rifat. Orang yang terhijab, terdinding ini sudah sesuai dengan Al-Quran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Yang artinya Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Artinya mereka sudah mendapat siksa di dunia karena tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.